Ini merupakan salah satu percetakan yang sudah hampir 2 abad melayani umat Islam. Ya, salah satu yang menarik adalah di sini banyak kitab-kitab ulama Nusantara dan ulama Jawi itu yang dicetak di sini dan menggunakan aksara pegon atau Jawi. Syarh Ushul Tahqiq pada bicara Usuluddin diterjemahkan dengan bahasa Melayu oleh setengah daripada ulama sholihin. Sudah tidak diragukan lagi, maktabah atau perpustakaan di kota Kairo, Mesir saat ini telah menjadi nadi bagi masyarakat setempat. Dimulai dari era dinasti Fatimiyah yang menjadikan pusat pemerintahannya di kota Kairo lama pada abad ke-10 Masehi. Tak hanya mendirikan Al-Azhar sebagai salah satu cikal bakal institusi pendidikan Islam di dunia, kegiatan pelestarian karya-karya ulama juga sangat ditunjang di masa tersebut. Tak heran, semangat itulah yang ditularkan kepada generasi-generasi setelahnya. Meskipun seiring berkembangnya zaman, peran perpustakaan di kota Kairo semakin luas bahkan menjadi ladang bisnis yang menjanjikan. Tapi, fungsi utama maktabah dalam menyediakan dan menyimpan referensi dan manuskrip berharga karya ulama masih menjadi ciri khasnya. Dan hal tersebut pastinya menjadi surga bagi para peneliti dan penuntut ilmu. Dan hari ini, saya berkesempatan menemani Mas Miftah Wibowo, mahasiswa jurusan sejarah di Universitas Al-Azhar Kairo yang sedang dalam misi mengumpulkan kitab-kitab karya ulama Jawi dan Nusantara di sebuah gedung percetakan tua yang dekat dari kawasan Madinatul Bu'ud. Tentu setelah mendapatkan izin resmi dari Pak Abdul Maula, penjaga maktabah yang sudah bekerja sejak tahun 1962. Ya, sekarang kita ada di salah satu percetakan tua di Kairo yang namanya Mustafa Halabi. Ya, di salah satu percetakan yang sudah hampir 2 abad melayani umat Islam. Ya, salah satu yang menarik adalah di sini banyak kitab-kitab ulama Nusantara dan ulama Jawi. Ya, baik itu dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, itu yang dicetak di sini dan menggunakan aksara pegon atau Jawi. Ya. Dan banyak juga dengan menggunakan bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Aceh. Nah, sekarang kita akan menuju ke tempatnya. Nah, tapi sebelum itu kita harus menggunakan alat pengaman karena di dalamnya itu sangat berdebu dan buku-buku juga sudah tua. Jadi supaya kita terlindungi dari partikel-partikel yang cukup berbahaya, ya bikin kulit gatal dan alergi pernafasan, maka kita harus memakai glove, ya, sarung tangan dan juga masker. Oke, ikuti perjalanannya. Kalau kesini pagi-pagi tuh enak. Soalnya ini kan bukanya cuma dari jam 9:30 sampai jam 12, ya. Jadi orangnya masih enak. Ya, saya udah kenalan sama beliau, namanya Pak Abdul Maula dan asistennya Ahmad. Kalau Ahmad itu biasanya jaga sini. Dan kalau masih pagi beliau langsung bilang, santai aja, itu gudang punya kamu, keliling aja. Tapi ingat ya, kalau naik lagi harus bawa 3 kitab gitu. Ayo. Assalamualaikum. Jadi Maktabah Halabi ini memiliki 2 ruangan ya. Yang pertama yang di atas tadi itu, dan di sini yang di bawah ini adalah gudang yang berisi kitab-kitab dari abad ke-19 ya, dan masih terkumpul di sini. Bagi Mas Miftah, gudang penyimpanan buku ini bak penyimpanan harta karun. Namun mencari buku yang diinginkan di gudang tersebut tak semudah yang dibayangkan. Untuk mempermudah pencarian, Mas Miftah menggunakan katalog yang ia temukan di antara tumpukan buku yang berdebu sebagai acuan pencarian kitab-kitab ulama Jawi yang masih tersisa di gudang ini. Dan juga ini kalau mau lihat, ini saya ada katalognya, katalog Maktabah Mustafa Halabi. Nah, ini juga katalognya juga udah gak ada sih. Ini terakhir dicetak 92. Nah, di sini ada katalog khusus untuk kitab-kitab berbahasa Jawi atau aksara Jawi. Ini ya, ada 2 lembar. Jadi ini
ulama Nusantara yang paling banyak karyanya di sini siapa Mas? Kalau yang paling banyak itu Syekh Nawawi Al-Jawi, Al-Banten. Al-Bantani. Kemudian ada juga yang sama, yaitu Syekh Abdullah Dawud Fatoni. Ya, beliau juga banyak sekali dari orang Patani. Sama punyanya Syekh orang Sunda, orang Bogor, namanya Syekh Muhammad Mukhtar bin Raden Natanegara Bogor. Itu karyanya banyak sekali. Kalau jenis fan ilmunya itu apa aja? Fan ilmunya macam-macam, mulai dari yang basic seperti akidah, kemudian fikih, ada juga tasawuf, kemudian ada juga falak, ada juga ilmu-ilmu riyadhiyat, matematika, ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, ini harta karun kita yang perlu digali lagi. Jangan sampai harta karun ini tertinggal dan tertimbun selamanya di sini. Ya. Ini udah punya belum? Apa itu? Siratal Mustaqim. Fikih madhab Imam Syafi'i menggunakan bahasa Melayu yang dikarang oleh Nuruddin Araniri. Ini yang nanti jadi konon atau hukum perdatanya kerajaan Aceh, Islam Aceh. Mana Mas? Ini banyak. Ambil satu lah. Ini yang bagus. Aku udah punya, cuma punyaku rada jelek. Kitabnya bagus banget. Dan ini kitabnya masih asli. Kenapa? Karena masih ada tanda tangan sama cap dari mualifnya. Ini. Dan pulpennya juga masih sama. Karena naskahnya berkata, kan? Coba baca, Mas Fahmi. Kullu nuskhatin lam takun maktumatan bi khatmi muallifiha wa imda'iha tu'addu masruqah. Ya, ini salah satu kitab dalam bidang akidah, ya, Usuluddin. Ya, jadi ini nama kitabnya Syarh Ushul Tahqiq. Nah, yang menarik adalah banyak ulama-ulama Nusantara yang kalau dia ngarang kitab itu dia tidak menyertakan namanya karena wara, karena dia tawadhu seperti itu. Jadi pengennya tuh ilmunya manfaat aja lah, gitu. Kayak kisahnya siapa? Ajurumi itu kan habis mengarang kitabnya dibuang. Jadi kalau semisal kitab ini bermanfaat, insya Allah kitab ini akan kembali lagi. Tapi kalau nggak bermanfaat ya udahlah, atau saya riak biar dimakan laut aja karyanya. Nah, ini nih namanya nih. Kalau dibaca Syarh Ushul Tahqiq pada bicara Usuluddin diterjemahkan dengan bahasa Melayu oleh setengah daripada ulama solihin dan tiada hamba dapat akan ketahuan namanya dengan nas, tetapi telah dikhobarkan hamba oleh ba'dus thiqat bahwa yang menerjemahkan adalah kitab ini daripada ahlu negeri Fatoni. Jadi tidak diketahui namanya, cuma dia diketahui asal negerinya dari Patani, selatan Thailand. Nah, ini nemu lagi nih. Ini kitab yang saya cari nih, Fathul Majid. Fathul Majid. Ada yang mau qaimah nggak? Durur Farid fi Aqaid Ahli Tauhid. Di Saya akidah. nemu nih. Kalau mau. Punyanya Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Jawi Asy-Syafi'i Al-Bantani. Buat Ini di bawah. Nama kitabnya Lam'ah Nuroniyah. Kok udah nggak ada? itu film Oh, fi Madhin Nabi. ini mungkin. Oh iya, tinggal Sedikit banget ya. silakan cari yang bagus.
Segini aja. Naskah yang sempat hilang. Jadi nama aslinya Syekh Mustafa bin Utsman Al-Jawi itu Syekh Hasan bin Utsman Cipta Menggala Al-Jawi. Jadi beliau itu putranya Raden Utsman Cipta Menggala, salah satu bangsawan di Garut. Punya anak namanya Syekh Hasan Mustafa. Nah, Syekh Hasan Mustafa ini ulama besar di Mekah waktu itu dan dikenal juga oleh Snokkhorgen. Nah, keberadaan kitab ini itu disebut sama Snokkhorgen dalam bukunya, dalam catatan diarinya. Cuma dia tidak menyebutkan, hanya sebutkan bahwasanya beliau ini punya kitab Nahwu dan dicetak di Halabi. Dan orang-orang nggak tahu. Ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu kitab ini itu ditulis kapan atau selesai dicetak kapan dan ditahqiq oleh siapa, kita biasanya melihat ada istilah di filologi namanya kolofon. Nah, kolofon ini bagian terakhir penutup kitab yang bentuknya segitiga. Nanti di sini ada nama kitabnya, pengarang, kapan dicetak, ditahqiq oleh siapa, dan juga ada stempel dari penerbit atau mualifnya. Kalau ini stempel penerbit seperti ini, namanya kolofon. Teman-teman semua, tadi kita sudah ke dalam gudang ya, dan kita sudah ngubek-ngubek gudang dan dapat beberapa kitab. Jadi sekarang kita itu di Maktabah Halabi dan sedang mencari arsip ulama Nusantara yang ada di sini. Datanya yang ada di katalog itu ada 120-an. Cuma kita hanya mendapatkan beberapa saja, 53 lebih. Dan sebuah pertanyaan besar, kenapa di era 1890-an hingga 1960-an banyak karya ulama Nusantara yang dicetak di sini. Kenapa? Karena hubungan antara Mesir dengan Indonesia erat, dan juga ditambah banyak ulama Nusantara khususnya dari Indonesia yang belajar di sini, seperti Syekh Mahfud Termas, kemudian kakeknya Abdul Manan di Ponorogo yang merupakan salah satu murid terdekat dari Syekh Ibrahim Bajuri. Kemudian ada Syekh Nawawi Al-Bantani, buku-bukunya juga banyak di sini. Lalu juga ada orang Pasuruan, ulama Banjar, ulama Aceh, Syekh Abdul Somad Palembang juga, buku-bukunya ada di sini juga. Nah, sekarang kita sedang mengumpulkan itu untuk sebuah proyek yang digagas oleh PMIK dengan Pojok Peradaban, yang mengumpulkan arsip itu supaya bisa diakses oleh orang Indonesia dan juga pemerhati karya Jawi. Dan harapannya supaya setelah kitab ini terkumpulkan bisa dijadikan sebagai objek untuk resensi, kemudian dikomentari, disyarah, dan dicetak lagi supaya bermanfaat untuk generasi sekarang maupun mendatang, seperti itu. Semoga amal kita semua bisa menjadi amal jariah untuk generasi mendatang dan siapapun yang berkontribusi di pengumpulan atau proyek ini. Terima kasih.